Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran kita pada minggu ke-8 ini. Saya menggunakan istilah minggu ke-8 karena nanti jumlah pertemuan kita itu ada 14 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan ke-8 kita. Jika ditambah dengan 2 ujian, maka pertemuan kita ada 16. Tapi kan pertemuan mata kuliahnya kan hanya 14. Itu. Jadi istilahnya kita menggunakan minggu sampai 14 seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi kita minggu ke-8. Mungkin langsung saja saya share screen. Jadi ya, materi kita minggu ke-8 itu ada ini. Estimasi populasi. Jadi bagaimana cara kita mengestimasi suatu populasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang estimasi min-min sampling, sekarang kita akan belajar tentang estimasi populasi. Jadi langsung saja, konsep dasarnya adalah seperti ini. Estimate itu istilah yang dikenal dengan hasil estimasi. Itu menurut buku yang saya jadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas ini. Jadi nanti kalau misalkan ada istilah estimate lagi itu adalah yang dimaksud estimate adalah hasil estimasi. Jadi estimate adalah nilai spesifik atau kuantitas dari suatu statistik seperti nilai mean sampling, presentase, sampel, atau varian sampel. Nah, kemudian yang dimaksud dengan estimator. Estimator adalah statistika suatu mean sampling atau presentase sampling atau varian sampling yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter. Jadi ini merupakan suatu alatnya. Nanti hasilnya adalah estimate. Jadi mean sampling adalah estimator bagi mean populasi. Presentase sampling adalah estimator bagi presentase populasi seperti itu. Nah, estimasi sendiri adalah suatu proses yang menggunakan suatu estimator untuk menghasilkan suatu estimate sebagai suatu dari suatu parameter seperti itu. Nah, kemudian estimasi. Jadi estimasi itu ada yang namanya estimasi interval dan estimasi suatu titik. Estimasi interval itu adalah suatu parameter theta adalah suatu proses sebaran nilai tertentu yang digunakan untuk mengestimasi theta. Nah, sedangkan yang kedua ada estimasi titik. Estimasi titik itu dari suatu parameter theta adalah suatu angka tunggal yang dapat diambil sebagai nilai yang masuk akal bagi suatu theta. Seperti itu. Jadi kalau yang interval itu hasil estimasinya berupa batasan antara ini sampai dengan ini. Kalau estimasi titik itu ada satu angka tunggal. Seperti itu cara membedakannya. Nah, estimasi titik diperoleh dengan memilih statistik yang tepat dan menghitung nilainya dari data sampel. Kemudian konsep dasar estimasi interval min atau populasi. Jadi dalam prakteknya hanya satu sampel dari populasi yang diambil dan kemudian statistik sampel tersebut, entah itu min, varian, dan lain-lain dihitung serta sebuah estimasi terhadap parameter populasi ditentukan. Jadi untuk mengestimasi suatu populasi harus ditentukan hubungan dengan min-min sampling. Nah, itu konsep dasar suatu estimasi interval nilai populasi. Nah, flashback yang kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana distribusi normal. Ini merupakan materi flashback, materi untuk teman-teman lebih mengerti konsep distribusi normal. Jadi misalkan suatu data, kita hitung probabilitas distribusinya, distribusi frekuensinya. Nah, suatu data itu akan cenderung jika jumlahnya banyak, suatu data jika itu datanya valid akan cenderung berbentuk seperti ini. Jadi, misalkan data itu benar, dia akan cenderung berbentuk seperti ini, di mana kisaran ini yang dinamakan rata-rata, median, dan modus. Artinya, nilai seperti ini, nilai yang istilahnya harusnya itu suatu pengujian itu kan nilainya 1000. Nah,
Anggap saja, harusnya suatu pengujian itu nilainya anggap saja di sini 12. Nah, nilai 12 ini akan banyak sekali percobaan yang menghasilkan angka 12. Jadi, probabilitas kemarin kan jumlah frekuensi per frekuensi keseluruhan. Jadi, dia akan tinggi. Frekuensi munculnya angka 12 itu akan paling tinggi jika kisaran data yang diharapkan itu memang 12. Adapun data yang nilainya 1, kemudian nilainya 25, 40, 50 itu akan kisarannya sedikit. Mungkin tidak muncul. Kalau di sini ya 0, maka dia tidak muncul seperti itu. Nah, mungkin 5 itu hanya muncul sekali, kemudian 10 itu hanya muncul 2 kali. Nah, di mana angka 12 itu akan muncul sangat sering pada kisaran data pengujian kita. Nah, yang disebut distribusi normal adalah suatu data yang diplotkan distribusi probabilitasnya, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, distribusi ini dinamakan dengan distribusi normal. Dengan N, contohnya di sini adalah N-nya adalah 50. Kemudian, apa karakteristik distribusi normal? Jadi, karakteristik distribusi normal itu yang pertama simetris terhadap nilai rata, artinya di sini itu merupakan suatu nilai ratanya, simetris kanan dan kiri, suka mengumpul di sekitar nilai rata ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan kita mengukur ketinggian tinggi badan seorang tinggi badan sekumpulan mahasiswa. Nah, kisaran angka 160 akan banyak sekali data yang terplot di kisaran 160. Jadi probabilitas data tinggi badan sekitar 160 itu akan sangat tinggi. Nah, ini yang dinamakan puncak dari distribusi normal. Artinya data-data itu akan berkumpul di sekitar nilai ratanya. Seperti yang tinggi badan yang 100, misalkan 140 itu kan sampelnya juga sedikit, tidak banyak orang yang tinggi badannya seperti itu, maka nilainya akan di samping kiri seperti ini. Jadi probabilitasnya akan rendah, seperti itu konsepnya. Nah, kemudian yang ketiga, kisaran skor tak terbatas, namun sangat sedikit yang berada di luar kisaran 3 kali simbangan baku dari nilai ratanya. Nah, ini maksudnya adalah 3 kali simpangan baku, jadi dia akan di sini nilai rata, ini rata plus simpangan baku. Simpangan baku itu bisa disebut standar deviasi juga. Nah, ini tambah 2 kali simpangan baku, nah akan sedikit sekali data yang lebih dari 3 kali simpangan bakunya, seperti itu. Jika suatu data berdistribusi normal. Nah, kemudian ini merupakan suatu yang kita kenal kemarin yaitu PDF distribusi normal. Jadi digambarkan dengan plot seperti ini, di mana luas arsiran di bawah ini merupakan suatu fungsi probabilitas, nilainya kan 1 ya, jadi ya, nilai keseluruhan dari luasan yang di bawah garis ini adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian ini ada penggambaran data ya, jadi di mana ini adalah rata-ratanya sama. Jika data itu simpangan bakunya tinggi, dia akan condong berbentuk seperti yang warna merah ini. Karena simpangan bakunya tinggi, artinya antara data rata-rata dengan nilai sebaran yang lain itu sangat tinggi. Artinya perbedaan antar data itu sangat mencolok. Jadi dia akan kurvanya seperti ini. Nah, ini di mana simpangan bakunya lebih kecil. Yang ketiga, simpangan bakunya paling rendah. Nah, kalau simpangan bakunya paling rendah, maka datanya itu hampir nilainya tuh hampir sama. Jadi dia akan berbentuk seperti itu. Data yang nilainya sama, maksudnya keluarnya dengan frekuensi yang sama, itu akan berbentuk garis lurus seperti ini. Dengan simpangan baku tentunya 0. Data dengan simpangan baku 0, dia akan membentuk garis lurus. Tapi data dengan simpangan baku 0 itu bukan suatu distribusi normal seperti itu. Bukan distribusi normal. Nah, itu tadi gambaran simpangan baku. Saya hapus. Nah, kemudian bagaimana konsep jika rata-ratanya yang berbeda.
Nah, kita bisa lihat bahwa suatu data jika simpangan jawabnya sama, ketinggiannya akan sama. Jika rata-ratanya bergeser, artinya rata-rata berbeda. Nah, misalkan di sini adalah rata-rata 1 lebih kecil daripada rata-rata 2, lebih kecil dari rata-rata 3. Semakin ke sini adalah semakin negatif, semakin ke sini nilai semakin positif. Seperti itu di grafiknya kita bisa pelajari. Kemudian berikutnya, ini kurva PDF dan CDF-nya. Nah, PDF itu kan probability function-nya. Kemudian kalau CDF kan cumulative distribution function-nya. Jadi ya kalau yang ini dikumulatifkan ditambahkan sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian luas daerah arsiran di bawah kurva. Jadi luas daerah arsiran di bawah kurva ini menunjukkan probabilitas suatu event. Menunjukkan percentile rank juga. Nah, kemudian luas di bawah kurva antara 0 minus tak terhingga sampai X adalah probabilitas ini. Luasan probabilitas sampai garis ini. Seperti itu. Kemudian probabilitas luas kurva antara minus tak terhingga dan plus tak terhingga nilainya adalah 1, konsep peluang seperti itu. Nah, bagaimana probabilitas yang ini? Berarti kalau kita sudah diketahui probabilitas yang ini, maka probabilitas sisi ini adalah 1 dikurangin luasan yang ini, karena total semua luasan itu adalah nilainya 1. Kemudian probabilitas sendiri, probabilitas sampai garis tengah ini adalah 0,5. Jadi luasan yang dibagi oleh garis rata adalah 0,5. Itu konsep yang perlu dipahami. Kemudian misalkan ada dua data seperti ini, maka luas antara X, misalkan X besar sama dengan X1. Bagaimana penggambaran itu? Nah, luas X besar sama dengan X1 itu berarti dia tidak ada ya. Artinya dia tidak membentuk suatu probabilitas. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0. Artinya dia tuh nilainya 0, nggak bisa digambar probabilitas normal seperti ini, distribusi normal seperti ini. Jadi nilainya adalah 0. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian bagaimana probabilitas antara XB dan XA? Maka probabilitas X antara keduanya kan bisa dikurangi dengan ini, probabilitas ini dikurangi ini. Jadi luasan yang B dikurangi luasan ini akan memperoleh luasan yang di sisi ini. Luasan sisi ini kan berarti probabilitas B, probabilitas B itu kan luasan ini semua dikurangi dengan luasan yang ini. Nah, dapatlah luasan antara XA sampai dengan XB seperti itu. Kemudian berikutnya distribusi normal biasa disajikan dalam bentuk distribusi normal standar. Jadi kurvanya kita kenal dengan distribusi normal standar. Dinyatakan dalam variabel Z yang kemarin kita bahas. Di mana Z sama dengan X dikurangin rata-rata bagi standar deviasi. Nah, ini bisa kita lihat kurva distribusi normal. Di mana Z itu di sini nilai Z 0, di sini nilai Z minus, dan di sini nilai Z plus. Nah, kembali ke materi utama kita. Jadi materi utama kita adalah distribusi sampling. Jadi melihat materi sebelum tentang distribusi min-min sampling, memberikan dasar teoritis bagi estimasi interval dari min populasi. Seperti itu. Nah, jika ukuran sampel besar, maka dianggap berdistribusi normal. Itu konsep yang kita pegang. Min dari distribusi min sampling akan sama dengan min dari populasinya. Dalam kisaran 2 error standar, dan min distribusi min sampling itu mencakup 95,45% min sampling yang mungkin. Jadi seandainya dilakukan pengamatan pada 1000 sampel sebanyak populasinya, maka sekitar 954 min sampling akan berada di dalam kisaran 2 error. Nah, jadi seperti ini.
Jadi kalau kita melakukan suatu pengujian, pasti ada nilai-nilai error. Nah, nilai-nilai error itu berada di daerah seperti ini. Nah, di mana daerah yang kita ambil itu, yang diambil di pengamatan itu biasanya 95,46% luas di bawah kurva. Jadi data-data yang berada di kisaran ini yang kita ambil sebagai sampel populasi seperti itu. Nah, kemudian bukan kita ambil sebenarnya, tapi data-data itu akan membentuk kodrat seperti itu. Nah, kemudian pertimbangan lebar interval dengan mengacu pada gambar sebelumnya, gambar ini, maka interval min-min populasi yang memungkinkan itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti itu. Nah, kemudian nanti tidak perlu saya jelaskan, nanti ada contoh soal yang bisa menambah pemahaman teman-teman di sini. Nah, ini yang sering sekali muncul di suatu penelitian, yaitu tingkat kepercayaan. Jadi confidence level atau level of confidence atau confidence coefficient atau tingkat kepercayaan. Nah, dalam suatu kasus sering dijumpai suatu tingkat kepercayaan. Artinya, kamu yakin dengan data yang kamu ambil itu berapa persen sih probabilitas data yang kamu ambil akan muncul nilai segitu itu dengan tingkat kepercayaan berapa persen. Nah, tingkat kepercayaan adalah suatu probabilitas bahwa parameter populasi yang diduga akan termuat dalam interval estimasi. Batas-batas interval kepercayaan adalah suatu range yang dipercayai nilainya pada tingkat kepercayaan tertentu. Nah, jika tingkat kepercayaan adalah 90%, artinya 90% yakin min populasi akan berada pada interval yang didapat. Nah, nilai Z dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ada suatu yang sudah menghitungkan kita. Tadi kan ada suatu konsep interval seperti ini. Nah, di mana misalkan kita ada memuat tingkat kepercayaan itu 90%, maka bentuk umum estimasi intervalnya akan menjadi seperti ini. Sampai di 99%, maka bentuk interval kepercayaannya akan seperti ini. Nah, interval estimasinya akan seperti ini, sorry. Nah, kemudian estimasi min populasi. Jadi, bagaimana cara kita mengestimasi suatu min populasi? Nah, perlu diperhatikan yang pertama, kita langkahnya itu melihat di diagram flow diagram di bawah ini, di samping ini ya. Jadi perlu yang diperhatikan yang pertama ukuran data itu lebih besar dari 30 atau tidak. Misalkan dia lebih besar dari 30, dia berarti berdistribusi normal. Dia menggunakan skor Z dalam menghitungnya. Selesai. Nah, namun jika parameternya tidak berdistribusi normal, nah parameter tersebut apakah jika suatu parameter itu tidak berjumlah lebih dari 30, nah, kemudian muncul pertanyaan, dia berdistribusi normal atau tidak? Kurva probabilitas, distribusi probabilitasnya apakah membentuk seperti diagram seperti itu atau tidak? Nah, jika ya, akan muncul pertanyaan lagi, apakah datanya diketahui standar deviasinya? Jika iya, maka bisa digunakan skor Z. Nah, jika tidak, gunakan nilai T dalam menghitungnya. Nah, namun jika suatu parameter itu tidak berdistribusi secara normal dan jumlahnya kurang dari 30, maka kita tidak bisa menghitung min populasinya dengan skor Z ataupun nilai T, seperti itu. Nah, kemudian dari cara yang ini, misalkan kita ada min populasi di mana N-nya kita ambil jalur yang ini, nah di mana kita tahu populasinya lebih dari 30 dan diketahui populasinya lebih dari 30. Kemudian kita juga tahu standar deviasinya. Nah, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, apakah populasinya itu tak terhingga atau populasinya terhitung. Nah, misalkan populasinya tidak terhingga, kita menggunakan persamaan yang ini. Jika populasinya terhingga, kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, estimasi intervalnya dia akan berkisar nilai ini, teman-teman. Nah, begitu penjelasannya.
Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di sini. Seorang manajer di perusahaan kertas papirus ingin mengestimasi waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh sebuah mesin baru untuk memproduksi satu rim. Suatu sampel acak berjumlah 36 rim, ini sebagai N-nya, menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah sekian. Ini artinya sebagai rata-rata. Ini adalah nilai N-nya ya. Informasi dari perusahaan membuat mesin menyatakan bahwa standar deviasi dari waktu produksi adalah sekian, maka nilai standar deviasinya adalah 0,3. Manajer itu mengasumsikan hal yang sama dalam estimasi berikutnya. Nah, di sini bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, di sini kita menggunakan misalkan estimasi interval dengan tingkat kepercayaan data kita itu adalah 95%. Nah, makanya ini yang tadi rata-rata ada 1,5 detik, standar deviasi 0,3, N adalah 36. Di sini sampelnya itu 36 rim, tetapi populasinya tuh tidak diketahui ya. Jadi kita akan menggunakan persamaan yang ini. Kemudian kita masukkan di error standarnya sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Dapatlah error standar itu 0,05. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka Z-nya itu kan dikali di tabel 1,95. Nah, interval estimasi yang nanti yang diharapkan adalah ini 1,5, nilai ini kita masukkan di persamaan ini. 1,5 dikalikan dengan Z dikali dengan error standar lebih kecil daripada rata-rata, ditambahkan, nah dia akan masuk di rentang ini. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, waktu rata-rata produksi satu rim kertas dengan mesin baru adalah antara 1,402 sampai 1,598 menit. Seperti itu cara mengestimasinya. Nanti mesin baru itu dia akan bekerja berapa sih dengan tingkat kepercayaan 95% dengan data-data sebelumnya, seperti itu cara bacanya. Nah, kemudian ada contoh lagi ini yang dimana populasinya itu kita tahu. Perusahaan dengan pipa terus mengalir menerima pengiriman 100 pipa. Jadi ini sebagai populasinya. Nah, 50 pipa akan diamati sebagai N kecilnya. Ini populasi kan N besar. Nah, kemudian diambil rata-ratanya, rata-rata diameter setelah diukur itu ternyata 2,5 sebagai nilai rata-rata dari data pengiriman selama ini. Standar deviasi yang diterima di pengukuran adalah 0,07. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi seperti ini. Kita masukkan parameternya dengan tingkat kepercayaan 99%. Error standar tinggal kita masukkan hal persamaan dengan tingkat 99%, Z-nya adalah 2,575. Intervalnya menjadi persamaan seperti ini. Nah, dari data ini dihitung, diambil kesimpulan bahwa dengan kepercayaan 99%, diameter rata-rata pipa antara 2,532 sampai dengan 2,568 inci. Seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, kemudian berikutnya, cara kita mengestimasi suatu min jika deviasi standarnya tidak diketahui dan jumlah datanya tetap N lebih besar daripada 30. Seperti itu. Nah, yang pertama, kita harus, karena kan standar deviasinya tidak diketahui, maka langkah yang kita buat adalah estimator deviasi. Diganti dengan nama estimator deviasi standar populasi. Jadi pakai deviasi standar sampel. Persamaannya adalah ini. Nah, kemudian jika populasi tak terhingga, error standarnya menjadi seperti ini. Jika populasi terhingga, dia akan berubah persamaan menjadi seperti ini. Interval estimasi sama sebelumnya dan persamaan seperti ini. Nah, ini ada suatu contohnya. Misalkan data pengujian 40 sampel logam itu seperti di situ. Nah, kita hitung rata-rata dari semua datanya. Akan diperoleh rata-rata sekian. Kemudian standar deviasi dari samplingnya diperoleh seperti ini. Error standar dihitung dengan masukkan rumus di mana tidak ada populasinya, kita tidak tahu.
Jadi kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, nilainya menjadi seperti itu. Nah, jika mengestimasi min dengan ukuran sampel N-nya kurang dari 30. Perlu diketahui juga apakah seperti tadi flowchart-nya kan kita perlu tahu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kebanyakan susah dipenuhi hal tersebut di atas ya. Jadi susah ditemui dia berdistribusi atau normal atau tidak. Nah, jika distribusi populasinya bisa dipastikan normal, namun deviasi standar tidak diketahui, maka mengikuti kaidah distribusi T. Sementara, jika populasi tidak berdistribusi normal atau T, maka cara tersebut tidak dapat digunakan, seperti flowchart sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana cara kita mengestimasi dengan distribusi T, maka saya berikan konsep distribusi T. Nah, karakteristik distribusi T, jadi jika X rata-rata adalah min dari sampel acak dengan ukuran N dari suatu distribusi normal dengan min mu X, maka variabel acak T itu bisa rumuskan seperti ini. Akan mempunyai suatu distribusi probabilitas yang disebut dengan distribusi T dengan derajat kebebasan atau degree of freedom V sama dengan N-1. Dengan demikian, suatu distribusi T adalah distribusi dengan sebuah parameter derajat kebebasan N. Jadi dia dipengaruhi oleh derajat kebebasan. Distribusi ini memiliki sifat berikut. Distribusi ini serupa dengan distribusi normal dengan min 0 dan simetris berbentuk lonceng atau bell shape terhadap minnya. Nah, kemudian bentuk distribusinya tergantung pada ukuran sampel. Jadi distribusi T sesungguhnya adalah suatu keluarga di kumpulan distribusi dan ada perbedaan satu dengan lainnya tergantung pada ukuran sampel. Yang ketiga, pada ukuran sampel yang kecil keruncingan terbentuk bentuk distribusi T kurang dibandingkan dengan distribusi Z. Namun dengan meningkatnya ukuran sampel mendekati 30, dia akan serupa dengan distribusi normal. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat, misalkan TN-nya itu, dia kurva distribusi normal itu yang di atas ini. Nah, kemudian distribusi T itu dia N-nya hampir 30, dia akan landai, artinya lebih rendah daripada distribusi normal. Kemudian N-nya 4, dia akan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah suatu ketentuan di mana suatu data itu dikatakan distribusi normal apabila datanya itu banyak dan dia jumlahnya lebih dari N-nya lebih dari 30, seperti itu konsep yang perlu dipahami. Nah, kemudian kalau di distribusi T itu grafiknya akan ada ketentuan seperti ini. Notasinya dia kurva T value dengan di sini nilainya T alfa, V, seperti itulah daerah arsiran alfa itu seperti ini. Nah, kemudian grafik fungsi T itu ada yang berbentuk seperti ini. Artinya ini T alfa, V, kemudian ini V-nya, dan ini alfanya. Nah, ada juga yang di sini T, di sini V. Di mana V ini dari 1 sampai dengan tak terhingga. Nanti bisa dicari juga kurva T-nya sampai tak terhingga, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengestimasi ya sampel di mana dia N-nya kurang dari 30 dan deviasi standarnya tidak diketahui, seperti itu. Nah, intervalnya dia akan berubah mengikuti persamaan ini, di mana T alfa per 2, V adalah nilai kritis T tergantung pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Alfa adalah 1 minus tingkat kepercayaan. V adalah derajat kebebasan atau DF dengan nilai N-1. Nah, untuk memahami kalimat-kalimat tersebut, kita ambil contoh. Jadi ada suatu pengukuran temperatur 5 oven yang dilakukan, yaitu dia menghasilkan nilai 1018894. Nah, ini sebagai suatu data. Nah, rata-ratanya kita hitung. Jumlah ini datanya dibagi 5, dapatlah rata-rata sekian. Nah, S-nya berapa standar deviasinya? Kita dapatkan 5,94. Itu. Kemudian alfa adalah 1 dikurangi tingkat kepercayaan adalah 5%, artinya
0,05. Derajat kebebasan sama dengan V dikurang sama dengan V sama dengan N-1, dapat derajat kebebasan 4. Nah, dari tabel T, berarti kan tabelnya tadi kan dalam bentuk ini, tabel T itu kan dalam bentuk alfa, V, ya. Nah, tapi dalam persamaan ini kan kita pecah ya, artinya rata-rata dikurangi dan rata-rata ditambah. Jadi ini dikurang dan ditambah. Ini T-nya itu juga kita bagi 2. Artinya alfanya itu nilai yang di sini itu dibagi 2. Alfanya T, T-nya dibagi 2. Makanya kita bisa baca T 0,025,4. Nah, kita lihat di tabel T 0,025,4. T 0,025,4. Nah, 0,4. Nah, ternyata nilainya itu di sini. Nah, di situ. Karena rumusnya itu dia harus alfa per 2, V. Jadi, nah, sedangkan tabel di sini kan alfa, nah, perlu jadi catatan ya. Nah, adalah suatu nilai, V. Nah, berarti kan alfanya setelah kita masuk rumus kan dia akan berubah seperti ini. Nah, di sini juga harus tadi 0,05 dibagi 2 dulu. Nah, ini seperti itu. Setelah kita dapat nilainya dari tabel, nah kita masukkan di sini. Ternyata kisarannya yang didapatkan adalah ini, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting yaitu menentukan ukuran sampel. Biasanya kalau kita pengujian kan kita bingung. Biasanya pengujian untuk TA yang kuesioner itu pertanyaannya adalah berapa sih ukuran sampel saya yang dikehendaki untuk melakukan pengujian seperti ini. Nah, jadi berapa sih sampel yang harus saya uji agar data saya itu bisa valid seperti itu. Tingkat kepercayaan bisa tinggi seperti itu. Nah, untuk mengatasi pertanyaan itu, yang pertama dilakukan adalah ini untuk masing-masing min populasi. Jadi penentuan ukuran sampel itu untuk mengestimasi populasinya. Berapa sih data yang saya perlukan untuk mengestimasi suatu populasi ini adalah suatu persamaannya. Konsepnya hampir sama. Jadi kalau tadi kan kita balik ada jumlah populasi sekian, maka tingkat kepercayaannya itu data akan muncul itu berapa. Nah, sekarang konsepnya dibalik dengan tingkat data seperti itu, nanti populasinya itu berapa sih? Seperti itu konsepnya. Jadi cuma dibalik saja, nanti materinya bisa dipahami. Ini saya berikan contoh soalnya saja. Jadi misalkan sebagai penutup juga di video pembelajaran ini misalkan ada pipa P yang digunakan untuk pengeboran minyak drilling akan diuji tarik di laboratorium menentukan kekuatan tegangan tariknya. Dari pengalaman selama ini, pipa yang serupa diketahui bahwa deviasi standarnya adalah 300 Newton per cm persegi. Jika dari pengujian ini dinyatakan tingkat keakuratan adalah estimasi tidak melewati 75 Newton per cm persegi dengan tingkat kepercayaan 95%, maka ukuran sampel dapat ditentukan dengan persamaan seperti ini. Jadi yang pertama adalah E. Apa itu E? Kita bisa lihat di sini. E adalah kesalahan estimasi. Nah, di sini dia E-nya. Nah, tingkat kesalahan estimasi tidak melewati batas ini, maka E-nya adalah sekian. Kemudian tingkat kepercayaannya dapat di soal, nilainya ini. Kemudian skor Z 95% adalah sekian. Nah, error standar dari main samplingnya adalah E per Z. Dapatlah nilai 38,26. 265. Asumsi deviasi standar populasinya adalah yang kita pakai adalah ini. 300. Kemudian ukuran sampelnya N sama dengan 300 kuadrat per 38 kuadrat. Dapatlah ukuran sampel itu. Kita ini jadi sampelnya dibuatkan menjadi, jadi ukuran sampel yang digunakan adalah N sama dengan 62 seperti itu. Nah,
menentukan ukuran sampel untuk estimasi proporsi dari suatu populasi. Dalam estimasi proporsi, bentuk umum dari batas-batas kepercayaan dalam estimasi interval proporsi ditulis dengan persamaan ini. Jadi di sini ada yang prosedurnya itu menggunakan nilai pi ya. Jadi pi itu nilai proporsi populasi. Nah, untuk memahami konsep ini kita bisa lihat di contoh soalnya, akan lebih sederhana. Jadi misalkan ada soal seperti ini, Fakultas Teknik UI ingin memperkirakan persentase mahasiswa yang berminat untuk mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknologi informasi. Oleh pelaksana teknis yang akan melaksanakan pelatihan tersebut menginginkan agar perkiraan tersebut berada dalam kisaran 5% dari nilai sesungguhnya. Jadi estimasi akan dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90%. Maka besaran ukuran sampel dapat ditentukan dengan persamaan seperti berikut ini. Nah, jadi yang dikehendaki tadi adalah 5% ya. Jadi tingkat kesalahan pengukuran itu dia ingin 5%. Nah, kemudian tingkat kepercayaan estimasinya 95%, Z-nya adalah ini. Nah, error standar samplingnya adalah 5 dibagi 1,96, dapatlah nilai ini. Nah, karena perkiraan presentasi yang tidak diketahui, maka diasumsikan Pi-nya itu 50. Ukuran sampel yang digunakan tinggal Pi dikali 100 dikurangi Pi per deviasi error standar dari samplingnya kuadrat. Nah, didapatkan ukuran sampel itu dia harus berkisar seperti ini. Jadi data yang nanti di survei itu harus kisarannya seperti ini. Berikut adalah materi dari saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di grup bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.